Viral di media sosial video rencana pelaksanaan demo di Kabupaten Pati yang ricuh. Warga Kabupaten Pati adu mulut dengan Sekda karena tidak setuju kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan PBB, P2 hingga 250%. Bagaimana awal mula terjadinya kericuhan ini? Simak kronologi lengkapnya di video ini. Awal mulanya, Bupati Sudewo menggelar pertemuan dengan para camat dan anggota paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati Pasopati di Pendopo Kabupaten Pati pada Minggu 18 Mei tahun 2025. Dari hasil pertemuan tersebut, Sudewo mengklaim jika para camat dan anggota paguyuban telah menyetujui rencana menaikkan PBB P2 sebesar 250%. PBB ini penyesuaian naik ini itu karena memang peraturan daerah nomor 1 tahun 2024, Perda nomor 1 2024. Saya tidak membuat perda itu, saya tidak ikut mengesahkan perda itu. Yang membuat perda tersebut adalah DPRD periode kemarin dan juga pemerintah kemarin, bukan saya. Jadi saya itu punya payung hukumnya, perda itu. Perda ini kalau saya ikuti sepenuhnya, mengikuti aturan dalam perda, kenaikan PBB itu bisa ribuan %. Kalau saya saklek mengikuti perda itu naiknya ribuan %. Ya, saya tidak ingin menghendaki seperti itu. Timbangan yang kedua, PBB ini tidak pernah ada penyesuaian selama 14 tahun. 14 tahun itu tidak pernah dilakukan penyesuaian. Wacana kenaikan PBB P2 ini kemudian sampai ke telinga masyarakat yang merasa jika keputusan itu sepihak dan memberatkan. Mereka meminta Bupati Sudewo membatalkan kebijakan itu. Kenaikan PBB P2 ini nantinya akan digunakan kembali ke warga karena akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati. Warga yang merasa tidak terima dengan kebijakan Bupati Sudewo pun berniat untuk menggelar unjuk rasa besar di alun-alun Pati pada 13 Agustus tahun 2025. Mereka pun mengajak semua masyarakat untuk turut andil dalam gerakan ini dengan membuka donasi dalam bentuk apapun. Bupati Sudewo yang dimintai keterangan terkait akan adanya unjuk rasa yang diperkirakan akan diikuti ribuan warga Pati. Bukannya gentar, malah menantang. Apa yang akan melakukan budaya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Donasi dari warga semakin banyak yang berdatangan di barat laut Simpang 5 Pati, tepatnya di depan kantor DPM PTSP Pati. Sampai kemudian Satpol PP mengangkut donasi-donasi tersebut pada 5 Agustus lalu. Menurut Satpol PP, hal itu sengaja mereka lakukan agar penggalangan donasi berpindah tempat, karena di lokasi tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang lain. Aksi pemindahan donasi oleh Satpol PP ini juga berlangsung ricuh. Kebijakan Mas Dewa melanggar perda. Masalah pasangan. Pak Polisi, apa tertib kan? Kamu aja nggak tertib. Terserah kamu. Karaoke melanggar perda. Lanjutkan. Wong cilik beda-beda. Warga tak terima karena donasi yang mereka galang diangkut paksa oleh Satpol PP dengan alasan apapun. Mereka lantas mendatangi markas besar Satpol PP Kabupaten Pati dan mengancam tidak akan berpindah jika donasi tidak dikembalikan. Satpol PP Kabupaten Pati akhirnya mengembalikan donasi-donasi tersebut pada warga. Setelah ramai di media sosial, akhirnya Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, angkat bicara. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, nah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Setelah mendapat teguran dari Gubernur, akhirnya Bupati Pati menyampaikan permintaan maaf dan membatalkan kenaikan PBB 250%. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan,
saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKD dan oleh Kepala Desa. Selain Bupati, PLT Sekda Patirioso juga menyampaikan permintaan maaf atas insiden Satpol PP yang mengangkut donasi warga. Saya selaku pribadi dari lubuk hati yang sangat dalam mohon maaf yang setulus-tulusnya karena kegiatan tersebut membuat kegaduhan dan ketidaknyamanan. Tetap seduluran, Sayek Saikokoyo membangun Kabupaten Pati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun Bupati Pati tidak jadi menaikkan pajak 250%, warga tetap ingin melaksanakan demo pada tanggal 13 Agustus nanti. Ya. Saya sampaikan kepada Bapak Bupati Sudewo, selamat bertemu di tanggal 13 Agustus untuk menemui kami yang sudah diundang Pak Sadewo. 13 Agustus kita sudah sepakat untuk lengserkan Bupati Sudewo. Setelah mengetahui bahwa warganya tetap bersikukuh ingin demo, begini tanggapan Bupati Pati. Belum, saya itu setiap saat diundang untuk ketemu saya pasti datang. Sebagaimana kali ini saya diberi tahu oleh Pak Kapolres dan Pak Dandi. Saya udah komunikasi ngajak beliau-beliau, teman-teman aktivis ini ngajak ketemu saya langsung. Saya nggak ada alergi. Dan saya justru menilai demo itu bukan demo, bukan merupakan tabu bagi saya. Itu adalah wujud menyampaikan aspirasi dan pasti saya mau menerima mereka. Tapi yang saya wanti-wanti ojo nganti anarkis, ojo nganti membuat kegaduhan. Karena sing rugi itu bukan saya, sing rugi adalah rakyat Kabupaten Pati. Nah, Kabupaten Pati itu tidak kondusif, Kabupaten Pati itu gaduh, mengganggu iklim investasi. Sing ngarep investasi di Kabupaten Pati itu menjadi megah, menjadi tidak mau. Padahal investasi itu kita butuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, jadi itu saya tidak ada niat untuk meninggalkan ketemu dengan masyarakat kami, warga kami. Isu tanggal 13 saya mau umroh sama sekali tidak. Akankah warga Pati tetap ingin demo tanggal 13 Agustus nanti?